بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Karena sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan kenikmatan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam senantiasa teralamatkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib di Masjid Al-Badar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa pada malam ini adalah kajian atau topik kita yang terakhir yang berkaitan dengan Al-Yawmun Nabawi, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah berbicara bagaimana subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Kita telah mengetahui bagaimana aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan waktu pagi, waktu duha, waktu menjelang zuhur, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu pertengahan malam. Dan pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam terakhir. Karena memang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat kompleks. Sekitar 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai dan menerangi bumi ini dengan cahaya-cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribuan bahkan jutaan hadis telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya Al-Yawmun Nabawi atau keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah secuil dari potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari potret tersebut, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam terakhir, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sulusul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Ada beberapa aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sahur atau di waktu sepertiga malam terakhir itu adalah beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menutup malam beliau dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bertanya,
waktu apakah yang Rasulullah SAW paling banyak beristighfar? Maka jawabannya adalah waktu menjelang waktu subuh, atau kita sering menyebutnya dengan waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu yang paling banyak Rasulullah SAW beristighfar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa tanda-tanda atau salah satu dari tanda-tanda penghuni surga itu adalah orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Dan alhamdulillah insyaallah kita di bulan yang akan datang, yaitu di bulan Ramadan, kita akan melaksanakan puasa. Marilah kita manfaatkan waktu sahur kita dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijamin masuk surga. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 15, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian bi khairin min dzalikum, yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Kita punya keluarga, kita punya rumah, kita punya kekayaan, kita punya properti dan sebagainya. Itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada jannat, ada surga-surga. Bukan hanya satu surga. Surga itu bukan hanya satu. Surga itu banyak. Pintunya ada 8. Tingkatannya ada 100. Yang luasnya satu surga itu seluas langit dan bumi. Satu surga luasnya seluas langit dan bumi. Itu semuanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di surga? Jannat tajri min tahtihal anhar. Yang Allah Subhanahu wa taala alirkan di surga itu sungai-sungai. Kita jangan berpikir sungai di surga itu sebagaimana surga di dunia. Kita jangan berpikir bahwa sungai yang ada di surga itu adalah seperti Kurung Aceh atau Kurung Daroy, ya, yang sekarang ini makin lama airnya semakin keruh. Tapi sungai di surga itu ada 4. Yang pertama adalah sungai yang sangat jernih, air yang sangat jernih. Yang kedua adalah sungai yang airnya itu adalah laksana madu. Masya Allah, madu. Kalau kita mencari madu sekarang ini, Masya Allah, susah sekali di hutan atau di tempat-tempat yang sulit, sukar, di pegunungan dan sebagainya. Maka bagi penghuni surga itu ada sungai madu. Kemudian ada sungai susu, min labanin, dari susu. Dan sungai yang keempat itu adalah sungai yang di dalamnya itu terdapat khamar. Jadi khamar itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman, diharamkan bagi manusia itu di dunia. Sedangkan di akhirat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa khamar itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar tentang kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga. Khalidina fiha. Kalian di surga itu kekal selama-lamanya. Masya Allah, kekal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kekal di surga. Orang-orang beriman itu kekal di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa azwajum mutahharah, dan bagi mereka itu adalah pasangan-pasangan yang suci. Kita mendapatkan istri yang suci, kita mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Wa ridwanu minallah, dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat perbuatan hamba-hambanya.
Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Di antara tanda-tandanya adalah alladzina yaquluna rabbana, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami, lindungilah kami dari terjatuh ke dalam api neraka. Mereka siapa orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar. Orang-orang yang senantiasa bersabar. Was-sadiqin, dan orang-orang yang jujur. Wal qanitin. Wal qanitin itu berasal dari kata kunut. Ya, kita sering mendengar kata kunut. Apa arti kunut? Kunut itu artinya taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqin, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ini merupakan tanda-tanda yang Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mencari, sekarang ini kita mencari kepemimpinan, kita mencari calon legislatif, kita mencari pemimpin-pemimpin. Bagaimana tanda-tanda pemimpin, atau bagaimana tanda-tanda orang-orang yang bisa kita berikan amanah kepada dia? Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabirin, orang yang senantiasa bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersabar, orang yang paling bersabar dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kriteria seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya yang pertama adalah sabar. Sabar ini adalah kunci dari segala problem yang kita hadapi di dunia ini. Kuncinya sabar. Berhadapan dengan orang yang beriman, kita harus bersabar. Jadi bermuamalah dengan orang yang beriman, kita harus bersabar. Bagaimana kalau kita bermuamalah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan orang yang beriman saja kita harus bersabar. Jadi sabar adalah kunci yang pertama. Yang kedua adalah was-shadiqin, jujur. Jadi orang yang jujur ini adalah orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanitin, dan dia adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika di bulan Ramadan dia melaksanakan puasa. Ketika sudah sampai nisab dan sudah sampai haulnya, dia menunaikan zakatnya. Ketika ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, dia menunaikan ibadah haji. Ini semuanya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqin, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan orang-orang yang pelit, bukan orang-orang yang bakhil, tapi orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Pertanyaannya adalah, kenapa khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah waktu sahur itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kalau kita ingin mendapat keberkahan, maka hendaklah kita menggunakan waktu sahur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya pada waktu sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan waktu sahur kita untuk melaksanakan sahur ketika kita berpuasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat. Apa arti bersolawat di sini? Artinya mengucurkan rahmat kepada siapa? Orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Jadi waktu sahur yang pertama adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, waktu sahur ini adalah waktu di mana seseorang itu sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang menyaksikannya. Dan di waktu sahur ini adalah waktu di antara waktu yang paling berat untuk dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak ada yang bisa bangun untuk melaksanakan ibadah di waktu sahur, beristighfar di waktu sahur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalu salatin 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajri." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat di waktu Isya dan salat di waktu subuh atau di waktu fajar. Ya. Jadi salah satu cara untuk mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang mempunyai sifat kemunafikan adalah orang yang dalam sebulan, kita katakan sebulan tidak pernah kita melihatnya itu sholat, khususnya laki-laki, sholat di masjid, maka dikhawatirkan di hatinya itu ada sifat kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada satu anekdot, ada satu cerita yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa waktu subuh itu udaranya bersih? Udaranya itu segar. Yang pertama, waktu sahur atau waktu subuh itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu sahur itu tidak banyak orang munafik. Jadi oksigennya oksigen orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang munafik di mana? Orang munafik sedang tertidur pulas di kasurnya masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Jadi waktu sahur ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau waktu sepertiga malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang paling mustajab atau di antara waktu yang paling mustajab dalam sehari semalam itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Percayalah, setiap orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, maka doanya pasti akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berdoa. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sepanjang malam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam dari sepertiga malam yang kedua atau pertengahan malam, Rasulullah SAW salat malam dari pertengahan malam sampai menjelang sepertiga malam terakhir, ya. Setelah itu Rasulullah SAW tidur sejenak. Perhatikan, Rasul SAW sholat dari sepertiga malam yang kedua atau pertengahan malam sampai menjelang sepertiga malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW tidur sejenak. Harap kita perhatikan bahwa sunnah ini bisa kita lakukan kalau kita itu melaksanakan sholat sebagaimana Rasul SAW sholat. Kalau kita itu bisa bangun dari pertengahan malam. Ada di antara kita yang Masya Allah bisa bangun di pertengahan malam jam 1 atau jam 2. Kemudian kita beribadah dari jam 2 misalnya sampai misalnya jam 4. Kemudian kita mau tidur sebentar, itu diperbolehkan, bahkan itu sunnah. Tapi bagi kita yang bangunnya itu jam 4, ya jangan tidur lagi. Itu dikhawatirkan nggak bangun kecuali nanti setelah terbit matahari. Itu sunnah. Maka kalau misalnya ditanya berapa kali Rasulullah SAW tidur, maka jawabannya 3 kali. Rasulullah SAW tidur 3 kali. Yang pertama, Rasulullah SAW tidur di waktu qailulah, di waktu siang hari, dan ini sangat penting sekali, sangat penting sekali.
Bahkan sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu bahwa perusahaan-perusahaan besar yang non-muslim sekarang ini bahkan menerapkan diperbolehkan bagi pegawainya untuk tidur di siang hari. Ya, ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi kebijakan di negeri syariat ini, di Nanggul Aceh Darussalam ini, insyaallah mudah-mudahan bisa diterapkan seperti itu. Ada pegawai-pegawai yang diizinkan untuk tidur sejenak yang disebut dengan al-qailulah. Dan ini fungsinya Masya Allah sangat luar biasa. Bahkan sudah diteliti oleh satu NGO yang ada di Amerika. Ada penelitian bahwa orang yang tidur siang atau orang yang tidur di waktu siang itu sedikit, nggak banyak tapi sedikit saja waktu tidurnya, antara rentang 20 menit sampai 30 menit, ya, bisa ditambah sampai 45 menit. Tidurnya hanya sejenak, itu daya fokusnya itu lebih tinggi. Daya fokusnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak istirahat di waktu siang. Kemudian resiko orang yang tidur siang itu, resiko terkena serangan jantung itu lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak pernah tidur siang atau tidak beristirahat di waktu siang. Tapi tentunya kita bukan karena itu, kita qailullah karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di sepertiga malam yang pertama. Setelah waktu Isya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercengkrama dengan istrinya. Kemudian kira-kira kalau misalnya kita lihat jam sekarang ini sekitar jam setengah 11, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidur. Atau jam 10 Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah istirahat. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat cepat? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bangun lagi nanti di pertengahan malam. Jadi Rasul tidur sejenak di sepertiga malam yang pertama sampai pertengahan malam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari pertengahan malam sampai menjelang waktu sahur. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur sejenak. Tidur sejenak itu tidak disebutkan dalam hadis berapa, tapi rentangnya itu sekitar 20 sampai 30 menit, ya. Bahkan mungkin bisa sampai 40 menit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidur. Kenapa? Karena memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia dan beliau tentunya mempunyai rasa letih, beliau punya rasa capek, sudah beribadah sepanjang malam, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat sejenak. Mungkin ada pertanyaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di waktu menjelang waktu fajar atau sekitar 30 menit atau 40 menit sebelum waktu fajar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur sejenak. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita, kalau kita mempraktekkan seperti itu, apakah kita bisa bangun? Ya. Bisa tidur nggak kita dalam waktu 40 menit? Bisa. Bisa, sangat bisa. Kenapa? Kalau kita memasang niat yang sangat kuat, coba dipraktekkan, ya. Coba kita praktekkan di malam hari. Misalnya kita tidur cepat, jam 10 kita sudah istirahat, atau jam 11 kita sudah istirahat. Jangan jam 12, paling kurang jam 11 kita istirahat. Kemudian kita berwudu, kita baca surat Al-Fatihah, kita baca dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kita baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Kita baca ayat kursi, ya. Kemudian kita niat, ya, kita niat. Enggak pasang alarm, kita niat. Ya Allah, bangunkan hamba. Kita dan kita dalam keadaan berwudu, ya. Ya Allah, bangunkan hamba jam 4. Jam 4, bisa kita jam 4. Kita niatkan. Kita bangun jam 4, yakinlah jam 4 Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bangun tanpa alarm. Tapi syaratnya ketika sudah bangun jangan tidur lagi. Nah, ini dia. Sudah Allah bantu kita tanpa alarm. Jadi kita bisa kita ketika berniat kita bilang, ya Allah, saya mau bangun jam sekian. Allah bangunkan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan tersebut.
Tapi syaratnya adalah kita ketika sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat malam, untuk kita beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bangun ketika azan pertama. Azan pertama yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ketika azan pertama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bangun, sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, rangkaian dari keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan aktivitas kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kajian kita yang kita sampaikan di Masjid Al-Badar ini sudah saya hitung ya. Dan Masya Allah disiarkan selalu, atau bisa kita lihat di channel YouTube-nya, di channel YouTube Lentera Sunnah, bisa kita saksikan. Yang ada sekarang ini sekitar, yang saya hitung ada sekitar 18 video. Ada 18 video, itu semuanya bisa kita ulang lagi dan bisa kita murajaah lagi. Dengan yang insya Allah di-upload, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang, ada sekitar 19 video tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, saya meminta kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin murajaah silakan murajaah, dan terkhusus saya meminta juga kepada para pendidik, kepada para guru untuk memperhatikan tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, setelah saya melihat dan membaca bukunya kembali, saya murajaah bukunya kembali yang dikarang oleh salah seorang ulama dari Arab Saudi yang bernama Dr. Abdul Wahab At-Tariri. Beliau menulis kitab ini, Al-Yawmun Nabawi, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Masya Allah bisa kita jadikan satu kurikulum yang sangat luar biasa. Kurikulum yang bisa kita ajarkan kepada anak kita, yang bisa kita ajarkan kepada cucu kita, yang bisa kita ajarkan kepada generasi kita, bahkan bermanfaat bagi kita juga. Makanya saya meminta kepada siapapun yang mendengarkan kajian ini, kalau ada waktu untuk bisa meresume atau bisa meringkas dari kajian-kajian ini, kemudian ditulis dalam satu buku atau ditulis dalam satu catatan, ini merupakan menjadi satu kurikulum yang Masya Allah ya, yang Masya Allah, kita bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan anak-anak beliau dan istri-istrinya, bagaimana adab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersilaturahim, bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercengkrama dengan para sahabat-sahabatnya, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha, apa-apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di waktu antara asar dan maghrib. Ini semuanya menjadi satu kurikulum yang Masya Allah. Karena memang maksud dan tujuan kita mempelajari tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya sekedar kisah sebelum tidur, atau bukan hanya sekedar cerita-cerita yang tidak bermanfaat, tapi maksud dan tujuan utama kita menyampaikan tentang Al-Yawmun Nabawi, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maksud dan tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan 3 amanah dari kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai suri teladan kita.
Jadi ini yang hilang di kebanyakan keluarga-keluarga kaum muslimin. Marilah kita hidupkan lagi dengan kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga generasi kita, sehingga kaum muslimin menjadikan bahwa tokoh utama, idola utama kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan utama kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terkemuka. Maka di hati-hati kita dan di hati generasi kita, orang yang paling hebat, orang yang paling luar biasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan semua isi-isi ajaran dalam Al-Quran. Kemudian di antara maksud kita mempelajari tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi bahwa ada dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang beriman adalah orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kehormatan bagi orang-orang yang beriman untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaklah kalian mengerjakan amal-amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah salah seorang di antara kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Jadi ada dua syarat diterima ibadah, yaitu yang pertama adalah al-ikhlas. Kita mengikhlaskan seluruh amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan amal soleh, kita tidak mengerjakannya kecuali karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah falyamal amalan shalihah. Hendaklah kita mengerjakan amalan soleh. Bagaimana satu amalan itu dikatakan soleh? Amalan dikatakan soleh ketika amalan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud yang ketiga kita mempelajari al-yaumun nabawi, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah lil i'tibar, untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran. Ya. Untuk apa kita ambil pelajaran tersebut? Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita membaca misalnya novel itu hanya sekedar untuk tasliyah, untuk sekedar hiburan. Kalau kita membaca kisah fiksi, itu juga hanya sekedar untuk hiburan. Kalau kita membaca misalnya kisah anak-anak, misalnya membaca kartun atau menonton kartun, itu hanya sekedar untuk tasliyah, hiburan semata. Tapi ketika kita mempelajari tentang sirah Rasulullah SAW, maka hendaklah kita mengambil pelajaran-pelajaran penting semuanya dalam kehidupan Rasulullah SAW dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana amanat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kunci supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah dalam diri kita itu adalah dengan salah satunya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka di akhir kajian ini saya meminta kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita seorang ayah, maka hendaklah kita mengaplikasikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah. Kalau kita seorang suami, maka bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah suami seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sebagai seorang guru, maka jadilah guru sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita seorang pedagang, maka hendaklah kita berdagang sebagaimana dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdagang. Jikalau kita seorang pemimpin, maka hendaklah kita menjadi pemimpin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Jikalau kita hidup dalam keadaan bertetangga, maka tirulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tetangga yang baik, menjadi tetangga yang sangat baik kepada tetangganya, bahkan kepada orang-orang Yahudi sekalipun. Ketika kita menjadi salah satu di antara anggota masyarakat, maka hendaklah kita menjadi individu atau menjadi orang-orang yang mengikuti aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 maksud kita mempelajari Al-Yaumun Nabawi atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Yang pertama adalah lita'assi, yaitu untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan. Yang kedua adalah lilittiba, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah lili'tibar, untuk kita mengambil pelajaran penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita tentang Al-Yaumun Nabawi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ya di akhir kajian Al-Yaumun Nabawi ini mudah-mudahan dengan kita mempelajari keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mahal. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada sembarang orang. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Kalau seandainya misalnya tidak melihat saya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah kita semuanya untuk sama-sama mengatakan, dulu kita pernah mempelajari tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita telah mempelajari bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanb. Dan kita tutup dengan istighfar dan doa kafatul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.